Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Indonesia. Saya dari Program Studi Teknik Industri dengan NPM 24032010 dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Nairul Hasan, SSI. Saya akan menyampaikan materi kalkulus 3, ini aplikasi fungsi beta dalam quality control dan analisis proses. Kan sekarang banyak mahasiswa yang mengalami kecemasan belajar, terutama dari kalkulus sendiri. Namun teknologi gadget ini sekarang sudah berkembang pesat, maka dapat diperlukan pembelajaran kalkulus yang interaktif. Terus untuk pembahasan dalam materi ini yakni fungsi khusus dibagi menjadi 4, yakni fungsi gamma, fungsi beta, fungsi Bessel, dan fungsi Legendre. Namun kita akan membahas terfokus ke fungsi beta karena mampu memodelkan distribusi nilai antara dua batas parameter yang tidak selalu simetris. Oke, fungsi beta sendiri merupakan fungsi khusus dalam matematika yang didefinisikan melalui integral tertentu yang melibatkan pangkat, fungsi sinus, dan kosinus. Fungsi ini muncul dari hasil turunan antara hubungan gamma dan integral trigonometri. Fungsi beta dapat dinyatakan bentuk hubungan dengan fungsi gamma sebagai berikut, yakni beta PQ, yakni gamma P kali gamma Q per gamma dalam kurung P plus Q, di mana beta P, Q ini dua variabel yang simetris, jadi dibolak-balik juga nggak apa-apa, hasilnya sama. Dan bukti substitusi yakni Y sama dengan 1 min X, kita berikan rumus sebagai berikut. B beta P, Q sama dengan Y. Integral 0 sampai 1 dikali 1 min Y pangkat P min 1 kali Y pangkat I min 1 kali min DY menghasilkan sebagai berikut. Nah, dalam fungsi beta ini ada nilai khusus ya. Nilai khusus ketika Q sama dengan 1 min P, yakni gamma P kali gamma kali 1 min P menghasilkan pi per sin P kali pi. Hubungan fungsi beta dan fungsi gamma berhubungan dengan perkalian dua fungsi gamma, yakni gamma P kali gamma Q sama dengan beta PQ kali gamma P plus Q. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal aja, yakni sebuah manufaktur melakukan pengujian terhadap probabilitas keberhasilan proses pengecatan. Hasil data, peluang yang ditentukan fungsi beta dengan parameter yang berpengaruh pada tingkat presisi mesin disimbolkan dengan P dan keseragaman cacat dan Q. Dimodelkan sebagai berikut. P sama dengan integral 1 sampai 0 X pangkat 4 kali 1 min X dalam kurung pangkat 3 dx, di mana X menunjukkan tingkat keberhasilan relatif 0 hingga 1 yang ini ya. Maka hitunglah nilai peluang keberhasilan. Oke, jawabannya itu umum dari fungsi beta kita gunakan yang sudah saya jelaskan dari awal yang ini. Terus nilai fungsi yang diselesaikan sesuai bentuk di atas adalah B 5,4 karena M min 1 sama dengan 4 dan N min 1 sama dengan 3. Terus kalian bisa perhatikan langkah-langkah berikut. Ini, ingat integral 1 sampai 0 kali X4 kali dalam kurung 1 min X tutup kurung pangkat 3 dx sama dengan beta 5,4 dengan menggunakan hubungan fungsi yang telah saya jelaskan. Beta 5,4 sama dengan gamma 5 kali gamma 4 per gamma 5 plus 4. Nah, di sini kita menggunakan faktorial ya, dimana yang telah nanti tadi yang ini hasil dari 4 sama 3 kita masukkan di sini, menghasilkan nilai 1 per 100 280 ya. Ini adalah hasilnya. Jadi faktorial itu dari nilai awal sampai 1. Jadi kalau 4 ya 4 kali 3 sampai 1. Terus 3 juga 3 kali 2 3 1 8 sampai 1 juga.
Oke, kita lanjut ke pengaplikasian fungsi beta dalam quality control dan analisis proses. Kita ambil 4 saja yang lebih penting. Ya, maksud saya yang lebih utama lah. Biasa digunakan dalam industri. Yang pertama yang memodelkan proporsi cacat, itu mengaruhkan posisi cacat karena nilai berada di antara 0 dan 1. Yang kedua sebagai prior Bayesian dalam rencana pengambilan sampel. Distribusi beta sering dipakai sebagai prior dalam menggunakan Bayesian karena cocok dengan distribusi binomial. Yang ketiga adalah pengembangan kontrol cap tutup data proporsi, dan yang keempat adalah pemodelan ukuran atau rasio yang terbatas. Dalam dunia manufaktur, distribusi beta dipakai untuk memodelkan ukuran atau rasio produk. Jadi banyak ya, terutama dalam pengaplikasian dalam industri manufaktur. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daftar pustaka, di mana di sini memuat artikel, jurnal, ataupun buku yang terkredibel. Oke, sekian presentasi dari, maaf, penjelasan dari saya maksudnya. Kita sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.